Ya teman-teman, ini adalah tempat lokasi tempat saya mengajar, yaitu di MTS Anur. Mari kita lihat kondisi di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Sejarah Kebudayaan Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Slamet Nur Faik. Saya salah satu guru di MTS Anur Cibungbulang dan juga salah satu mahasiswa PPG SKI tahun 4 tahun 2025 dengan NIM 260109109114166. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Anur kelas 7 dengan materi Khulafaur Rasyidin. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kalian masih diberi Ada. Bagaimana kabar Ihsan? Baik Pak. Alhamdulillah. Ihsan masih diberi kesehatan sehingga kita bisa dapat belajar pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas dan pemimpin berdoa terlebih dahulu. Duduk rapi, duduk manis, Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berdoa, marilah kita menyanyi lagu Indonesia Raya sebagai wujud cinta kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita mulai pembelajaran pada hari ini. Terlebih dahulu saya akan mengabsen siswa di kelas 7. Yang saya panggil silahkan tunjuk tangan. Alia Nabila, Akila Sukmana, Azahra Septiani. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin. Pada semester kemarin kita sudah mempelajari sejarah Islam mulai dari sejarah sebelum masuknya Islam di Arab, kemudian dilanjutkan dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika menjalankan dakwahnya di Makkah, dan kemudian dilanjutkan perjuangan Nabi Muhammad berdakwah di Madinah sampai dengan penaklukan Makkah atau disebut dengan Fathul Makkah. Selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang Khulafaur Rasyidin. Anak-anak sekalian, dari sini ada yang tahu siapa itu Khulafaur Rasyidin? Ya, 4 sahabat Nabi. Ada yang
melanjutkan kepemimpinan umat Islam setelah Rasulullah. Pada hari ini ya, yang kita pelajari adalah kita akan mengetahui sejarah atau awal mula berdirinya Khulafaur Rasyidin, hal-hal yang mendasari atau peristiwa yang mendasari terbentuknya atau lahirnya Khulafaur Rasyidin. Nah, kemudian kita setelah tahu latar belakang Khulafaur Rasyidin, kemudian kita akan belajar biografi atau sejarah hidup, ya, mulai dari ya, sebelum atau kisahnya sebelum masuk Islam, kemudian peristiwa yang pemilihan Khulafaur Rasyidin, dan selanjutnya adalah prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin selama menjadi khalifah yang kita pelajari pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, perjuangannya dalam menjunjung tinggi syariat Islam dilanjutkan oleh 4 sahabat. Mereka kemudian dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Merekalah yang menjadi khalifah atau pemimpin bagi umat Islam setelah Rasulullah wafat. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan masa yang penting dalam perjalanan Islam. Keempatnya berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar Jazirah Arab, menyelamatkan Islam, serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. 4 sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempatnya memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun. Di video kali ini kita akan menceritakan ringkasan kisah 4 Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafa. Akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara ke berbagai daerah. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Iraq. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ia dibesarkan dan dididik oleh Rasulullah. Ali memiliki keberanian yang luar biasa. Ali masuk Islam di usia yang sangat muda. Ia banyak berjasa dalam membantu perjuangan Nabi dalam mendakwahkan Islam. Ali diwarisi berbagai pergolakan. Masa pemerintahannya penuh dengan cobaan. Masa pemerintahan Ali disebut sebagai periode tersulit dalam sejarah Islam karena terjadi perang saudara antar kaum muslimin setelah tragedi terbunuhnya Khalifah ketiga Utsman bin Affan. Kita mempelajari video tadi, ya, kita akan lebih memperdalam, ya, mempelajari sejarah mulai dari lahirnya Khulafaur Rasyidin atau peristiwa yang mendasari terjadinya Khulafaur Rasyidin. Kira-kira tadi apa yang bisa kalian pelajari dari tokoh-tokoh atau Khulafaur Rasyidin? Ada yang masih ingat peristiwa apa yang mendasari pemilihan Abu Bakar As-Siddiq? Khulafaur Rasyidin artinya adalah Khulafa artinya pemimpin, Rasyidin ya adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah orang yang dipilih ya karena mendapatkan petunjuk. Ada petunjuk berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW.
merupakan menantu dari Nabi Muhammad SAW melalui putrinya yaitu Siti Fatimah. Kenapa disebut Rasyidin? Ya, karena beliau atau mereka berempat, ya, yaitu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya, itu diberi petunjuk langsung oleh Allah SAW dalam memimpin dengan berakhirnya melampaui Rasyidin. Ya, selanjutnya supaya kita memperdalam materi dari masing-masing tokoh, kita buka kembali materi, ya, kita diskusikan kembali masing-masing tokoh. Ya, kita bagi kelompoknya sesuai dengan tokoh yang kita pelajari. Ya. Untuk kelompok satu yaitu kelompok Ali, kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Siapa namanya? Sebutkan. Ya. Ya, ada ini lagi. Ya. Al-Farisi dan Al-Faria. Untuk kelompok yang kedua, perkenalkan, yaitu kelompok Umar bin Khattab. Siapa? Ya, Isa. Ya. Oh ya, Pak. Kelompok tiga, kelompok dua. Ya. Siapa kelompok dua? Kelompok Umar bin Khattab. Ya. Siapa? Anggotanya? Ya, Zahrab, Ilan, Ajril, dan Ayo. Ya, kelompok yang ketiga. Ya. Siapa anggotanya? Zahrab, Ilan, Adil, Isa. Kelompok yang keempat. Kelompok Ali bin Abi Thalib. Ya. 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 Sudah, ya, kita kelompoknya. Silakan kalian pelajari. Ya, saya simpulkan sesuai dengan yang sudah saya berikan poin-poinnya. Silakan dimulai. Ya. Silakan. Ya, didiskusikan dulu. Nah, silakan diri saja. Nah, ini kelompokkan. Ya. Ya. Di sini, nah, saya mencari informasinya. Saya menulis. Ya. Ada yang dituliskan boleh? Ya. Ya. Nomor 4, ya, boleh. Ada yang diskusikan, ada yang sambil mencatat, ya, bagaimana dibuatnya, ya, biasanya saja. Baca, nanti biar lebih mudah. Nah, nanti kamu pilih yang mana, ya, ada yang tuliskan, ya. Dibaca saja, ya. Yang nomor kedua, ya, ya. Oke, ya. Kalau berhadapan atau kalau enggak ini, ya, 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 boleh, apa? Ya, bisa menuliskan. Ya, nggak apa-apa. Kamu yang mana? Ya. Nah, ini satu poin yang ini berarti kamu sesuaikan. Ya. 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 Ini biasa aja, saya mau aja. Ya. Apa? Ya. Ya, kamu ini ada di sana, ya. Kamu mana lembar yang satunya? Ya, satunya. Nah, kamu yang berapa? Ya, kamu
yang ini ya, tulisnya ini. Nah, kamu gesekin aja biar lebih mudah. Ya, ya. Nah, kamu baca ini sambil mencatat aja kalau kamu tulis. Ya. Ya. Ini aja tadi. Nah, dibagi saja. Lebih mudah. Banyak. Jadi itu poinnya dibagi dua. Kamu sama ini, apa sih? Ini kami sini poinnya. Sini ya. Ya, cari ini. Boleh nanti yang bagian mana saya tunjukkan di sini, boleh. Kami ke ya. Sama Aisyah sini yang buat kita bawa biaran ya.
Silakan mempresentasikan poin-poin apa yang kalian pelajari dari materi yang telah kita pelajari, kita diskusikan bersama-sama. Untuk kelompok keempat, di kelompok pertama yaitu kelompok Abu Bakar As-Siddiq, silakan mempresentasikan. Ya, kita kasih tepuk tangan biar tambah semangat. Ya. Ya, kita beri aplaus supaya tambah semangat ya dalam mempresentasikan hasil di seluruh ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang agak keras suaranya biasa dengar. Ya, tepuk tangan. Terima kasih telah mempresentasikan ya, itu tentang biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Sudah siap? Ya, kelompok yang ketiga. Siap? Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan bin Abdi Al-As bin Umayyah. Gelar yang paling terkenal adalah Dzulqa'dah, pemilik dua cahaya. Lahir dari suku Quraisy, sekarang bagi
Bani Umayyah sekitar tahun 576 Masehi. Kehidupan sebelum menjadi khalifah. Utsman termasuk orang pertama yang memeluk Islam. As-sabiqun awwalun. Atas dakwah Abu Bakar As-Siddiq, beliau sangat dermawan ikut Islam 2 kali. Tidak ikut perang Badar. Rasulullah bersabda tentang Utsman bin Affan. Peristiwa pengangkatan beliau sebagai khalifah. Setelah Umar bin Khattab syahid dan jenis syura yang dibentuk, Umar memilih Utsman sebagai khalifah musyawarah yang dipimpin Abdurrahman bin Auf. Masa kepemimpinannya berlangsung 12 tahun sekaligus menjadi 2 periode 6 tahun sama damai dan 66 tahun penuh dengan fitnah. Tangan beliau selama menjadi khalifah masuk tenang. Prestasi beliau selama menjadi khalifah: standarisasi mau Al-Quran, ekspektasi Islam. Untuk merealisasikan apa yang kita pelajari, ya, kita ulang kembali melalui belajar yang menilai apa yang telah kita pelajari. Silakan duduk kembali. Ya, boleh terpisah dulu. Ya. Kita akan proses evaluasi, yaitu maka jalan ya, silakan duduk sesuai tampilnya, kembali ke posisinya masing-masing. Saya akan membagikan soal. Soalnya adalah pilihan ganda dan saya. Ya, silakan dikerjakan. Abu Bakar adalah orang yang jujur, orang yang sederhana. Sebagai seorang pemimpin apa? Adalah pemimpin yang sederhana. Ya. Dan apa? Tidak mau memanfaatkan uang negara untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Bisa kita contoh kira-kira? Ya, misalnya kalian sebagai apa? OSIS tidak mau memanfaatkan uang dari organisasi untuk kepentingan sendiri. Kalau dari Umar apa yang bisa kita pelajari? Ya, apa yang bisa kita pelajari? Itu Umar adalah pemimpin apa? Pemimpin yang tegas apa? Adil dan bijak, atau ya orang yang mau mengoreksi kepemimpinannya kalau apa tadi? Orang mulai belusukan. Tujuan belusukan itu apa? Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kalau dari Utsman, kira-kira apa yang bisa kita pelajari? Ya, orang yang dermawan. Jadi kalau kita punya kelebihan rezeki, ya rezeki yang lebih, ya kita bisa menyalurkan atau kita
menyumbangkan sebagian harta kita untuk membantu orang lain. Misal ada pengajian atau ada satu anak yatim, kita menyisihkan sedikit harta kita untuk membantu orang-orang miskin ataupun anak-anak yatim. Kalau alih itu melalui kecerdasannya, dia adalah orang yang cerdas yang dapat memanfaatkan atau mendalami ilmu pengetahuan dan mengajarkan kita untuk serius dalam menuntut ilmu. Nah, demikianlah yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ya, semoga kita dapat meneladani apa yang menjadi karakter baik dari kepemimpinan, kepribadian yang dimiliki oleh ulama rasyidin. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Rafi.